Baik, inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadis hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil la rusina bima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi ayyuma mratin matat laha salah satu. Ya. Setiap orang perempuan mata meninggal laha bagi si perempuan. Awas, kalau baca kitab jangan sembrono. Ya. Ayyuma mratin mata laha salah satu minal waladi. Karena bahasa Arab ini kadang-kadang kalimatnya dibolak-balik. Kalau tanpa guru biasa sesat ente kalau nggak belajar dulu ya. Nah, di sini ada kalimat setiap perempuan yang mana meninggal, bukan yang meninggal perempuan, laha baginya si perempuan. Terusin dulu kau baca itu. Salah satu minal walad, punya anak 3, mawat kabeh ataupun meninggal semua. Itu kan kalau ada orang punya anak 3 ya Allah, kan katanya bed atau rumah yang tidak ada anak kecilnya itu tidak ada barokahnya, tidak ada rahmat Allah masuk kan. Nah, bagaimana kan kalau anak kecil meninggal masih bayi nanti jadi wildan. Apa itu wildan? Wildan itu anak kecil, itu balasan. Jadi pokoknya beginilah prinsipnya hidup ini, walaupun pertamanya sakit, tapi kita akan mendapatkan buah yang manis. Udah lama nggak hamil-hamil, 9 tahun nggak hamil-hamil, pas meninggal pas baru dikasih hamil, lahir meninggal udah. Itu si bayi jadi wildan. Tahu apa itu wildan? Wildan itu yang memberikan minum ketika kita di padang mahsyar. Dikumpulkan kita dalam keadaan telanjang, matahari 1 jengkal dari kepala kita. Bayangkan itu hausnya seperti apa. Si anak kecil ini membawakan air untuk bapaknya yang ditinggalkan dia lagi ke kecil. Itu jatahnya itu Robbana. Jadi sebenarnya ilmu hikmah ini pintar. Ilmu hikmah ini harus. Pokoknya gini, prinsipnya hikmah itu. Hikmah yang paling tinggi yang saya akan ajarkan sama sampean begini. Pokoknya gini, tidak mungkin Allah melarang, pasti ada mudorotnya. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan, pasti ada manfaatnya. Paham gak? Itu namanya ilmu hikmah. Pokoknya setiap kejadian yang menimpa kita itu pasti ada hikmahnya. Walaupun itu buruk. Paham ya? Jadi diambil hikmahnya saja. Jangan sampai suudzon sama Gusti Allah, ya Allah. Waslatani laisa fawqahuma minasyarr. Apa? Asudzon billah wa suudzon bi ibad. Tidak ada perkara yang paling buruk di alam dunia. Ini di kitab Nasihidinia ya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ini hadis yang pernah saya dengar sebelum saya belajar kitab Nasihidinia itu daripada guru saya Al-Habibul Musnid Al-Habib Muhammad bin Samatul Usab Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqih. Waslatani laisa fawqahuma minasyarr suudzon billah wa suudzon bibadi. Tidak ada malapetaka yang paling bahaya, yang paling mengancam di dalam hidup kita adalah suudzon billah. Suudzon kepada Allah. Kok kenapa sih Allah nurunin bencana terus? Ya, ente baca, ente kenapa kok diturunin bencana? Jangan kalau udah ada bencana baru ente Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ya, naon? Ada apa ini? Jangan sampai kita bilang begitu. Ya, itu kan terjadi sesuatu bima kasabat aydin nas. Kalau kita makan sambal, itu kita pasti kalau banyak-banyak nanti efeknya apa? Ya sakit perut. Berarti kan yang bikin siapa? Kita sendiri. Coba kalau makannya nggak porsil, oh makan pedas untuk ngilangin pusing saja, ya nggak bakal sakit perut. Betul nggak? Makan dianjurin sama Nabi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nggak mungkin kena penyakit mah itu. Apalagi ibu-ibu. Nabi itu udah pesenin, Nabi itu baik, ngajarin kalau mau hidup sehat dunia akhirat, selamat dunia akhirat,
Itu apa? Ngikuti cara Nabi. Habis makan malam jangan langsung tidur, bahaya. Yamsi mi'ah khutwah, mi'atain khutwah. Kalau habis makan malam, kita lapar makan malam, setelah makan jangan duduk, tapi jalan-jalan 200. Kira-kira diajarin kan itu sama Nabi? Berarti kan Nabi baik gitu, ngajarin yang harus diajarkan. Nah, kenapa ngajarin gitu Nabi? Berarti Nabi sayang gitu. Terus kalau habis makan siang kita harus ngapain? Ya harus selonjoran. Disunahkan selonjoran. Tapi nggak boleh ke kiblat loh ya, makruh kalau selonjoran ke kiblat. Ini salah satu itulah ya, ilmu itu begitu. Kalau ilmu itu merembet ke sana sini ya. Baik. Kita bahas yang lainnya dulu. Maslatani laisa fahuma minasyar sudan billah wa sudan bi ibadil. Pokoknya semua yang Allah ciptakan sampean jangan sudan. Baik sangka baik sama Allah. Allah dalam firman-Nya lagi mengatakan apa? Ana inda dzanni abdi. Saya itu bagaimana persangkaan hambaku. Ada ahli dosa, ya Rob, minta surga Firdaus, diberi sama Allah. Karena sangkaan dia sama Allah itu, ya Allah Maha Kuasa kok. Malah salah satu guru daripada guru saya, berarti guru saya juga namanya Syekh Muhammad Hudori, guru daripada salah satu guru saya itu mengatakan, semua yang disandarkan, kalau nggak salah perkataannya segini, kita itu bisa hebat bukan gara-gara kita, Birabbika, karena keyakinan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pertolongan persatuan daripada masyarakat tersebut. Habib Alwi bisa motong kambing 50. Apa gara-gara Habib Alwi hebat? Bukan. Tapi gara-gara apa? Gara-gara saya berusaha membersihkan hati. Tidak pernah saya mau suudzon kepada orang, dan tidak mau saya ada konflik dengan orang. Maka Allah beri hadiah ke saya. Saya minta kambing segini, Allah beri. Padahal saya kerjanya tidur doang di situ, ya kan? Subhanallah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya sering ingat kalimat. Saya nggak bangga diri, gara-gara Habib Alwi ini jadi kambingnya banyak. Bukan, salah, keliru. Birabbika, dengan keajaiban Tuhanmu dan kebersatuan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan pemimpin yang baik. Paham ya? Jadi kita jangan sampai seudon sama Gusti Allah walaupun kita bukan ahli ibadah. Ya Rob, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad walaupun kami tidak layak. Malu kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ini tidak boleh, intinya jangan seudon sama siapapun. Kalau masalah hati itu penting. Kenapa? Kalau sampean sudah mempunyai derajat hati yang bersih, hidup sampean pasti diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu. Nah, begitu pula juga gitu. Waslatani laisa fawqahuma minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Tidak ada perkara yang paling tinggi di alam dunia ini selain husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Baik sangka aja sama orang tuh, nggak pernah buruk sangka. Nah kalau derajat kita kan ini derajat hati-hati busuk. Benar-benar lihat orang kayak gini, suudzon, buruk sangka, ya. Padahal baik sangka aja, jangan ngomong apa-apa. Nah, terus kalau kita udah suudzon gimana, Bib? Nah, di dalam hadis diterangkan, selama belum melakukan perkara yang kita suudzoni, kita minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang teh kita ini suudzon gitu sama orang. Sintik gini mulut. Selama belum dikeluarkan, diomongin di mulut, baru ngomong di hati. Kan kadang-kadang kalau suudzon tuh suka diomongin, ini gini ya. Kalau udah seperti itu, dosanya beda lagi, ya, nggak dimaafkan, dapat dosa. Tapi kalau masih di hati, belum diucapkan di mulut, Allah masih menghampura ataupun mengampuni orang-orang yang sadar diri ketika hatinya berbuat salah sebelum dia mengucapkan. Itu Allah ampuni, paham ya? Jadi baik sangka itu padilahnya besar, buruk sangka itu padilahnya juga sangat besar. Itu jadi balance gitu, sama. Jadi ketika orang suudzon sama Allah, baik sangka sama Allah ya sama-sama. Baik sangka dapat derajat tinggi dari Allah, ya, buruk sangka dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqna tahirul qulub wa safiyul qulub. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberi rezeki hati yang bersih dan hati yang jernih. Amin ya rabbal alamin.
hadis tadi. Ayyuma imra'atin mata laha salah satu minal walad. Tadi kan kalau meninggalnya satu masih kecil ya, syaratnya masih kecil ya, jadi wildan. Paham ya masalah pembahasan wildan, paham nggak? Kenapa saya bahas secara teliti ini? Agar sampean tidak suudon ketika nanti sampean diberi anak satu, baru satu udah diambil lagi, Allah nggak sayang sama saya, gitu nanti kan. Tapi saya kasih bekal dulu ya. Jadi kalau meninggalnya lagi kecil nanti jadi wildan. Ini udah punya anak tiga-tiganya lucu semua. Lucu semua, masya Allah semua, pintar semua, tiba-tiba diambil semuanya oleh Allah Subhanahu. Kira-kira sekelas hati kita bakal suudon nggak? Pasti itu, pasti suudon. Nah, biar nggak suudon gimana? Saya kasih kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Kunna laha hijaban minan. Jadi jaminannya orang yang mempunyai anak tiga, anaknya 5, 3 meninggal. Itu anak 3 nanti bakal menjadi penyebab hijab si orang tersebut masuk ke dalam neraka. Jadi lamun tema boga perahu, perempuan si ibu mempunyai anak 5, kemudian meninggal di 3. Nah anak 3 ini menjadi hijab ataupun perahu agar dia tidak masuk ke dalam neraka. Intinya apa? Nabi ngajarin kayak gini bahwa semua yang diatur oleh Allah itu pasti ada faedahnya. Masya Allah. Di sini ada nggak yang meninggal anaknya 3? Ada? Ada nggak? Ada ya, pasti ada. Kalau di keluarga saya 1, cuman Husain. Ada, saya punya adik namanya Husain. Saya kan diberi nama sama abah saya itu sama kayak kakek saya. Saya Alwi seperti Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad itu yang kutub. Yang satu lagi namanya Husain yang meninggal kecil. Itu kalau besar ya mukanya kayak Habib Husain sama. Kalau sekarang kan yang kayak mukanya Habib Husain itu Habib Muhsin. Makanya Habib Muhsin ada majdubnya sedikit itu. Ada gendengnya sedikit. Itu mungkin karena nama juga itu. Itu kan saya yang rubah itu namanya. Asalnya mau dinamai Husain juga, cuman saya kurang cocok gitu. Akhirnya saya beri nama Muhsin, ittiba kepada abahnya Habib Abdullah bin Muhsin. Karena saya takut kalau saya namain Husain nanti ketularan majdubnya. Majdub itu tahu nggak? Majdub itu tergila-gila sama Allah sampai kelakuannya itu kalau kita lihat bikin kita suudon gitu loh. Nggak sholat, nggak apa, tapi wali. Nah, itu namanya wali majdub. Cara menghadapi wali majdub gimana? Apakah minta doa? Bukan. Keliru. Kalau di depan wali itu kita jaga hati. Kalau di depan ulama itu kita jaga adab. Kalau sama wali yang majdub itu suruh amin aja, Bib amin, saya yang doa. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau wali majdub itu nggak pakai syariat. Contoh, kalau sampean minta doa begini, Bib ke orang yang sadar loh ya, bukan yang majdub. Bib doakan otak anak saya encer. Berarti kalau anak saya encer itu berarti apa artinya? Pintar. Tapi karena orang ini bodoh nggak ngerti ilmu, minta sama wali majdub begitu, Bib doakan anak saya otaknya encer. Itu kejadian nggak tahu di Malang di mana, langsung kejadian tabrakan si anak tersebut jeder otaknya encer. Itu karena para wali-wali yang majdub itu tidak pakai syariat. Jadi nanti suatu saat ketika kamu temui wali-wali majdub, itu sistemnya kita harus tahu. Makanya harus pakai ilmu, jangan sok tahu. Habib Ali kok nggak pernah nemuin Habib Seon, kenapa? Saya ini mikirin umat, saya nggak bodoh. Nah kalau umat saya suudon sama wali itu nggak bakal dapat barokah, yang ada dapat hati-hati. Nah itulah orang bodoh, hanya sekedar ingin pamer-pameran dekat sama Habib Seon. Keliru kamu. Ingat ya, di depan wali kita harus jaga hati. Di depan kalau kita nggak bisa jaga hati, kita nggak bakal dapat barokah, yang ada nanti dapat kalau di depan orang ulama ya kita jaga adab, paham ya? Jadi kalau ketemu wali majdub nanti ada wali majdub datang, itu kita nggak boleh suudzon sama sekali. Kita juga nggak boleh berdoa. Jadi nanti kita doa gini, ya Allah dengan pangkat walimu yang soleh, saya berdoa mudah-mudahan ijabah doa saya. Jangan pernah minta doa yang aneh-aneh ke wali majdub, ya hati-hati, intabihu. Paham ya? Kira-kiranya ini yang saya sampaikan jelas ya? Paham ya? Jadi kalau seandainya kita diberi ujian oleh Allah, anak kita diambil
3 daripada keluarga kita, maka anak 3 tadi adalah tabungan kita agar menyelamatkan si ibu daripada api neraka. Paham? Paham hadis ini, paham ya? Rawahul Bukhari an Abi Sa'id. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat, setiap perempuan kharajat yang dia telah keluar, min baitiha, dari rumahnya si perempuan. Harus saya ngomong, sekarang dibahas apa hadisnya. Bi ghairi idni zawjiha, dengan tanpa izin suaminya. Kanat, kenapa kanat? Bukan karena yang jadi pailnya itu perempuan. Jangan bahas nahu lah, nggak nyambung di sini. Bahas nahu. Jadi kanat fi suhtillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha. Maka ada si perempuan tadi selama berjalan keluar rumah tanpa izin suaminya, walaupun ke masjid, walaupun ke tempat-tempat yang baik, itu mendapatkan murka daripada Allah, hatta tarji'a ila baitiha, sehingga dia bisa pulang kembali ke dalam rumah. Jadi kira-kiranya walaupun yang mimpinnya Habibkah, siapakah, walikah, nggak bisa. Kenapa? Karena ini jaminan dari Nabi. Nabi, wali-wali di bawah Nabi. Sekelasnya Abdul Qadir Jailani yang sakti seperti itu, bisa ngidupin ayam yang udah jadi dimasak hidup lagi kan? Di keramatnya beliau itu, ya itu ketetesan dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi mengatakan, jadi saya cerita, saya menghadiran ke Empang, tapi saya nggak izin suaminya. Oh, salah. Yang lebih salah lagi, suami udah tahu mau di acara kebaikan, dia larang. Wah, ini lebih salah lagi pula ini. Ya, saya cemburu kalau kamu keluar. Oh, keliru, kamu bodoh kamu kalau gitu. Udah kamu nggak bisa ngajarin, kamu nggak suruh lagi ya istrimu ke pengaji, dihisap kamu nanti di akhirat. Ya, jadi ibu-ibu pesannya, kalau pengajian saya terus ngajin suaminya, lebih baik nggak usah hadir pengajian saya, daripada saya pengajian saya yang barokah nantinya hilang barokahnya gara-gara satu orang yang nggak izin. Bagaimana itu? Kira-kira kita ini datang ke sini punya hajat apa enggak sih? Punya. Mari kita sama-sama, saya ahli dosa, sampean ahli dosa. Mari kita berbenah diri baik-baik. Oh, kalau kita belum pernah izin sama suaminya, kita baca istighfar yang banyak, kita izin minggu depan. Kira-kira saya tanya minggu depan ini mau pada izin nggak sama suaminya nih? Hah? Kayaknya berat ini. Pada izin apa nggak kalau keluar rumah sama suaminya? Hah? Masya Allah, hati-hatiin sampean, jangan sampai merasa ahli ibadah, pakai pakaian bagus, rapi, menutup aurat, tapi sampean keluar rumah tanpa izin, hati-hati. Asyaallah yafsah alaikum, insyaallah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati ente agar ente bisa menghormati suami-suami ente sudah. Ya. Ibu-ibu kayaknya berat banget menghormati suami, Bu. Kenapa, Bu? Karena ada duitnya ya? Wah, ya keliru kalau kayak gitu. Hati-hati sampean ya. Pokoknya saya nggak ridho kalau ada orang yang suka pengajian saya tapi nggak pernah izin kalau berangkat ke pengajian saya ke suaminya. Ya, pokoknya saya nggak meridhoi orang yang hadir ke pengajian saya kalau dia nggak izin ke suaminya. Sekali lagi saya ingatkan, saya tidak akan ridho pengajian saya dihadiri perempuan yang sudah mempunyai suami tanpa izin dengan suaminya. Ya, paham tidak? Kecuali suaminya di mana-mana ya wajar, nanti bisa pakai SMS. Ya, kalau enggak nanti izinnya setelah dia pulang, ya beda lagi kalau kayak gitu ya. Paham tidak ini? Langsung berbicara bincang-bincang ini kayaknya merasa semua kayaknya pernah izinnya. Ya, sampai awas kalau gak ridho itu saya nanti kamu dapat pahala kamu nanti pengajiannya, hati-hati ya. Kira-kira mau izin nggak minggu depan kalau hadir pengajian? Wah ya insya Allah ya repot ya. Izin lah, izin sama suami, paduka, saya mau hadir pengajian. Itu tiket ente ke surga itu, nggak pakai duit bayarnya. Pakai duit nggak ngomong izin sama suami? Tidak. Kenapa ente berat ngomong? Kok kalau ngomongin orang nggak berat? Kenapa? Berarti keburukan ente lebih banyak daripada kebaikannya. Berarti kita ini masih orang-orang fasik berarti kan? Allah ya adik,
Allah yahdikum Bas. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kalian semua insyaallah. Kalau hadir pengajian saya kemudian izin, saya doakan sampean tajir dunia akhirat. Gak bakal diberi hutang sama bank-bank itu, gak bakal itu. Wa illa kalau tidak izin saya nggak tahu ya urusannya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak doain buruk, cuma bilang saya nggak tahu begitu aja. Soalnya hadisnya apa? Udah, nggak pakai kepil ngobrol, biar saya ngobrol. Ya. Jadi percuma kita ke pengajian ke masjid, tapi kita tidak izin suami izin dulu. Makanya kan tidak ada yang menganjurkan sunnahnya itu sampai ditakkid gitu loh. Kalau perempuan harus sholat berjamaah di dalam masjid. Kenapa? Ya karena itu. Buat apa sholat berjamaah di masjid kalau dia tidak ada kewajiban harus izin? Ya kan? Seperti itu. Paham nggak? Au yardhu anha zawjuha, ini lebih ekstrim lagi. Atau mungkin Allah akan selalu murka sampai hilang sampai bisa dibawa kembali si suami kepada ya. Intinya apa? Selama kita keluar kemudian kita pulang, kemudian pas di rumah juga suami belum ridho karena ente keluar nggak pakai. Selama itu pula suami Allah Subhanahu Wa Taala akan berarti kan kemurkaan suami, kemurkaan Allah ada di kemurkaan suami kalau untuk si istri. Hati-hati. Sampean akan selalu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum sampean bisa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu. Malah kan di hadis lain apa? Wa jawjuha an haradin dakhalatil jannah idza shamat sahroha, ya kan? Ya kan? Itu di hadis seperti itu. Apabila sholat 5 waktunya benar, wa shamat sahroha, puasa Ramadannya benar, ya kan? Kemudian menjaga kehormatannya, ya kan? Maka jaminannya apa? Dakhalatil jannah wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Maka si perempuan tadi akan masuk surga gara-gara ketaatan dia kepada suaminya. Paham ya? Kira-kira hatinya dikencingi setan nggak perempuan untuk pura-pura nggak dengar ilmu yang saya sampaikan ini? Karingnya apa hente? Karingnya apa hente? Mendengar atau tidak? Mudah-mudahan sebagaimana sampean mendengarkan secara terpaksa ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada rizki-rizki yang Allah turunkan kepada sampean. Baik itu rizki kesehatan, rizki keuangan, rizki diberi anak soleh, rizki dibayarkan hutang, rizki yang belum haji diberi haji, rizki yang belum soleh dan solehah diberi soleh dan solehah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.